Ono opo wae. Ojo nganti ketok. Ora parang dulu. Aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Lampor itu apa, Om? Keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Tapi Lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? DE penyebabnya. Suamiku mati di gondol Lampor. Jangan terlihat, pantang melihat. Itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Gak bisa nuduh kamu seenaknya, Nek. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil sama Lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Tahu pendosanya siapa? Dia yang mau undang Lampor ke sini. Kita mau ketemu Lampor, Mami. Lampor pasti akan kembali mencari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya! Ada teman saya mengalami gangguan gaib. Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah Siapa kamu? apa yang diisi ini akan menguasai dia secara keseluruhan, Pak Ustadz. Obati dengan cara Allah. Dalam Islam kita diajarkan dengan cara meruqyah. Ngapain sih pepet-pepet Tasya mulu? Lu kan pacar bukan sampai bukan? Saya sama sekali tidak punya kemampuan spiritual seperti itu. Mbak Asya ini sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau Ya, Bang, desa itu tuh desa terpencil, Mbak. Nggak ada apa-apa. gede banget rumahnya. sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Kesalahan yang harus aku hapus. Lengger Kie munculnya karena apa, Mbak? Lengger Kie munculnya karena rasa sukacita dan syukur warga desa karena musim panen sudah tiba. Jadi penari Lengger Kie adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa menari dengan indah. Dan bagi yang sudah diberi anugerah,
pasti ada pesona tersendiri. Dan anugerah itu memilih, juga melindungi. Lengger Desa Pager Alas. Pagi sayang. Ma, Mama ngapain di luar? Mas tidak akan pernah jual rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Darmawan dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 2302111121 dengan tugas kearifan lokal. Di sini saya akan menjelaskan suatu misteri, yaitu lampor. Nah, lampor ini adalah sebuah mitos kisah mistis dari Jawa Tengah yang digambarkan sendiri sebagai penampakan dari keranda terbang sendiri. Lampor adalah kejadian yang biasanya terlihat di malam hari 2 Maret 2022. Dilansir dari berbagai sumber, lampor munculnya pada tahun 1960-an. Nah, wujud makhluk halus ini seperti setan atau hantu yang menakutkan dan menyeramkan. Menurut masyarakat setempat, lampor dipercaya sebagai pasukan Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Selatan 27 Oktober 2002. Lampor dikenal sebagai satu dari sekian jenis hantu yang dikenal di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur 9 Januari 2023. Mitos yang paling dikenal di Kabupaten Temanggung dan Jawa Tengah adalah lampor, sebuah keranda yang terbang yang datang memburu orang yang telah melakukan perbuatan penistaan dan kekejian 16 Desember 2021. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jamaluddin. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kearifan lokal. Tugasnya ialah mereview film horor yang berhubungan dengan kearifan lokal. Nah, saya akan mereview film horor yang berjudul Ruqyah. Sebelum ke ceritanya, kita bahas dulu Ruqyah itu apa sih? Ruqyah juga bisa disebut dengan azimat atau azimah atau azimat. Virus Abadi berkata, yang dimaksud azimah adalah ruqyah. Sedangkan ruqyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena berbagai penyakit dengan mengharapkan kesembuhan. Lalu salah satunya penyakit dengan indikasi gangguan jin gitu ya. Oke, kita ke pembahasan filmnya.
Pada pertengahan tahun 2012, Mahisa Evan Sandra ingin menolong seorang aktris bernama Asya Celine Eva Angelista yang merasa diganggu oleh makhluk halus. Merasa terlalu banyak kejadian aneh yang dilihatnya, ia yakin bahwa Asya tengah dirasuki makhluk gaib. Pertama, Mahisa berkonsultasi ke dukun, namun jin yang merasuki Asya tetap tidak mau keluar. Nah, karena jin di tubuh Asya sulit untuk keluar, selanjutnya Mahisa berkontribusi atau berkonsultasi dengan seorang ustadz kenamaan. Ia mencoba melakukan ruqyah untuk membersihkan Asya. Namun ternyata apa yang merasuki Asya tidak mudah untuk dilepaskan, bahkan menyerang Mahisa. Apa yang merasuki Asya memang diperuntukkan untuk pemikat agar disukai banyak orang. Mahisa pun tertarik kepada Asya. Nah, setelah diruqyah, jin yang di dalam tubuh Asya pun pergi dan setelah ruqyah Asya hidup normal kembali. Itu alur filmnya kita jelaskan secara singkat ya. Jadi seperti itu, Asya itu korban yang ini kerasukan jin tersebut, sedangkan Mahisa temannya. Jadi Mahisa itu menolong si Asya ya untuk mengeluarkan jin yang ada di tubuh Mahisa, mengeluarkan si Asya, jadi mengeluarkan jin yang ada di tubuh si Asya tersebut. Jadi ke Ustadz, alhamdulillahnya setelah diruqyah si Asya bisa hidup kembali normal karena jin yang di tubuhnya sudah pergi. Itu review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika, NIM 2302111072. Di sini saya ingin mengulas tentang film horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam bercerita tentang Maya yang diperankan Tara Basro yang ingin menelusuri misteri keluarganya. Ia tahu bahwa di sebuah desa keluarganya meninggalkan rumah besar yang bisa dibuat jadi modal usaha. Maya, seorang penjaga tol yang kerap dilanda kesialan, suatu malam saat sedang bekerja, ia diserang oleh seseorang tak dikenal. Merasa keselamatannya terancam. Sejak kejadian itu, ia memutuskan untuk berbisnis bersama sahabatnya, Dini yang diperankan oleh Marisa Anita. Memiliki permasalahan ekonomi, Maya memutuskan untuk pulang ke desa asalnya. Karena ia mendapatkan petunjuk bahwa keluarganya kaya raya dan meninggalkan beberapa warisan, ditemani Dini, mereka pun pergi ke sebuah desa, tempat di mana Maya dilahirkan. Setibanya di desa itu, Maya mulai dihantui beberapa sosok anak yang sudah meninggal. Tidak hanya itu, seluruh penduduk desa ternyata mengincarnya untuk suatu rencana yang mengerikan. Kearifan lokalnya yaitu di sini ada wayang. Wayang merupakan suatu kesenian klasik yang adihulung yang mempunyai jenis dan telah mengalami berbagai perkembangan. Wayang merupakan salah satu kesenian yang telah ada di Indonesia sejak ajaran Hindu, dan juga seni dekoratif yang merupakan ekspresi kebudayaan nasional juga, dan juga media pendidikan, media informasi, dan hiburan. Sekian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Sasabella, nomor induk mahasiswa 23021131. Di sini saya akan mereview kearifan lokal yang ada di film Tari Lengger Maut, atau bisa disebut juga dengan Tari Lengger Banyumas. Apa sih sejarah kearifan lokal yang terdapat di Tari Lengger Banyumas? Kesenian Tari Lengger Banyumas merupakan kesenian yang lahir, tumbuh, dan berkembang di wilayah sebaran budaya Banyumas,
yang merupakan daerah agraris dengan mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan bercocok tanam. Hal tersebut menginspirasi lahirnya kesenian Lengger Banyumas pada tahun 1755. Tari Lengger merupakan tarian tradisional dan menjadi ikon yang berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Lengger disebut juga dengan ronggeng. Tarian Lengger merupakan pengembangan dari tarian sebelumnya, yaitu tari tayub. Pada tari Lengger dimainkan oleh 2 hingga 4 laki-laki yang didandani serupa wanita dengan pakaian khas. Hingga sekarang tarian tradisional tersebut masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan. Nama tari Lengger diambil dari kata le yang berarti anak laki-laki dan kata ger yang berarti geger atau ramai. Tindakan tersebut merupakan bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh para pejuang atau pemuka agama. Tari Lengger diawali dengan pertunjukan kuda kepang yang dibawakan 4-10 penari laki-laki. Berikutnya ada penyajian gending atau lagu tolak balak, yaitu gending Panggeran dan Lempeng Gunung. Kemudian tokoh yang dituakan akan membakar kemenyan yang disusul gambyong Lengger yang ditarikan 2-6 penari perempuan. Setelah prosesi itu selesai, maka akan masuk pada inti acara itu Lenggeran. Lenggeran ini akan diiringi oleh 20 gending dan menjadi puncak pementasan dengan masuknya penari Lengger laki-laki dan perempuan. Gending yang mengiringi antara lain gending Sulasi, Kinayakan, Sontoloyo, Menyan Putih, Kebogiro, Gondang Keli, hingga Jengkrik Genggong. Penari Lengger secara umum akan dirias berdasarkan karakter pada kisah yang dibawakan. Konon tari Lengger diciptakan Sunan Kalijaga, seorang wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga menggunakan tari Lengger sebagai cara mengajarkan agama Islam. Seperti tarian tradisional kendang dan gong, Lengger artinya laki-laki dan dari kata elingger atau ingatna. Tujuan dari tari Lengger adalah memberikan nasihat dan informasi kepada setiap orang agar dapat mengajak. Sekian dari saya review filmnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tila Muslim. Nomor induk mahasiswa saya 23021122. Saya bersekolah di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan fakultas saya adalah Fakultas FISIP, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin mereview film horor dari pelajaran kearifan lokal yang berjudul Rambut Kafan. Rambut Kafan adalah film horor yang menceritakan tentang pesugihan dan tumbal, yang mana bahan dari tumbalnya ini adalah rambut dan kafan dari orang tumbalnya ini. Nah, ada seorang anak yang bernama Tari dan ibunya yang bernama Mirna. Mirna ini telah mengidap penyakit selama 3 tahun. Dia tidak kunjung sembuh karena dia adalah korban dari ilmu hitam itu sendiri. Setelah si Mirna ini meninggal, Tari ini tidak terima atas kejadian terhadap ibunya dan mulai mengusut dan menginvestigasi sang adik, karena sang adik ini setelah sepeninggalan ibunya ini selalu meminta harta warisan. Setelah itu, usut demi usut mulai bermunculan fakta-fakta bahwa dalang dari semua
cerita ini adalah ayahnya, yang latar belakang kenapa dia melakukan ini adalah ayahnya ini tidak ingin jatuh miskin dan akhirnya melakukan pesugihan dan ilmu hitam ini.